Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Haryanti dari semester 7 kelas B1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sidang akhir saya yang berjudul tentang Strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo dengan dosen pembimbing Pak Hendra Sukmana SAP MKP. Slide selanjutnya menjelaskan tentang latar belakang, di mana latar belakang saya ada 6 indikator. Yang pertama membahas tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5, di mana tenaga kerja mempunyai kesamaan kebebasan dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan layak tanpa memandang orientasi, identitas, ras, agama yang ditunjukkan dengan kemampuan tanpa kualifikasi. Salah satunya pekerja penyandang disabilitas. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1, di mana penyandang disabilitas adalah setiap orang yang menghadapi keterbatasan fisik, logika, mental, atau substansial yang berkepanjangan, yang berkomunikasi dengan lingkungan dapat menghadapi hambatan. Selain itu, kesulitan untuk berpartisipasi dan efektif dengan warga negara lainnya yang berdasarkan hak yang setara. Yang ketiga, menjelaskan tentang Peraturan Daerah Sidoarjo tentang disabilitas yang belum terbentuk sepenuhnya terkait dengan perusahaan dan disabilitas itu sendiri. Pada tahun 2022 ini, DPRD Sidoarjo mendukung rencana pembentukan Perda tentang disabilitas demi kebaikan penyandang disabilitas. Yang ketiga, Kabupaten Sidoarjo dalam membuka lowongan baru masih banyak perusahaan melihat spesialis disabilitas dengan satu mata. Dan yang keempat, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo masih sangat terbatas, di mana banyaknya perusahaan di Kabupaten Sidoarjo masih belum membuka lowongan kerja khusus penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, salah satu faktor penyebab kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang masih sempit dan susah adalah rendahnya pendidikan yang dimiliki seseorang disabilitas itu sendiri. Next. Selanjutnya, slide rumusan masalah, di mana ada 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, apa saja hambatan atau kendala pada strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Slide selanjutnya ada kajian teori, di mana kajian teori penelitian ini adalah manajemen publik menurut David Gerson and Samuel Overman pada tahun 1983 sehingga 1991 dalam model pendekatan PAFIR, di mana PAFIR merupakan singkatan dari Policy Analysis, Financial Management, Human Resource Management, Information Management, and External Relation. Dan yang ketiga yaitu yang terdiri dari manajemen kebijakan, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen informasi, serta manajemen hubungan luar. Next selanjutnya adalah penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu pada penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu penelitian dari Natasha Airin pada tahun 2018 yang berjudul tentang implementasi kebijakan kesamaan kerja bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta, di mana implementasi kebijakan kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan, dikarenakan Pemprov DKI belum memiliki peraturan penegakan bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Penelitian kedua ada Harbi Sadri dan Heni Mukhtar pada tahun 2021 yang berjudul tentang ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Padang, di mana temuan hasil penelitian ini adalah penerapan kebijakan publik dalam ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas Kota Padang yang dilakukan ialah merekrut ASN jalur formasi khusus disabilitas. Dan yang ketiga, penelitian dari Ahmad Toisirin Anas Saiburi pada tahun 2017 yang berjudul tentang pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan hasil dari penelitian ini adalah praktek pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih dikatakan belum optimal dalam pelaksanaannya. Next slide selanjutnya ada metode penelitian.
Penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini wawancara, observasi, dan studi pustaka. Dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Next, slide selanjutnya ada hasil penelitian. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa jumlah disabilitas di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 berjumlah 4.535 jiwa dengan jenis-jenis disabilitas yang berbeda. Jenis cacat tubuh berjumlah 1.981 jiwa, jenis cacat tunanetra berjumlah 883 jiwa, jenis cacat tunawicara berjumlah 300 jiwa, jenis cacat mental berjumlah 1.364 jiwa. Untuk jumlah jenis disabilitas yang tertinggi di antara jenis cacat yang lain adalah jenis cacat tubuh. Slide selanjutnya adalah hasil dan penelitian. Berdasarkan hasil tabel 2 di bawah ini, perbandingan dari jumlah perusahaan, jumlah penyandang disabilitas, dan jumlah penyandang disabilitas sebagai pegawai di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa peluang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih rendah dan belum optimal, sedangkan jumlah perusahaan di Kabupaten Sidoarjo sendiri cukup tinggi. Di sini ada uraian bahwa perusahaan pada tahun 2020 berjumlah 961, di mana penyandang disabilitas pada tahun 2020 berjumlah 455 dan penyandang disabilitas yang bekerja pada tahun 2020 masih 60 jiwa. Slide selanjutnya ada hasil penelitian, di mana menjelaskan tentang Bagan bahwa strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan metode pendekatan PAVIR menurut David Carson and Samuel Overman. Ada manajemen kebijakan, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen keuangan, ada manajemen informasi, dan ada manajemen hubungan luar. Slide selanjutnya masih hasil penelitian, di mana manajemen kebijakan menjelaskan tentang dua yang dijabarkan. Pada penelitian ini menjelaskan tentang tahun ini Kabupaten Sidoarjo berencana akan membuat perda tentang penyandang disabilitas demi kebaikan penyandang disabilitas Sidoarjo setempat. Yang kedua, mengembangkan program kerja, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan orang disabilitas. Dan yang kedua ada manajemen sumber daya manusia. Di sini dijabarkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan yang terkait dalam hal ini ikut serta membantu mengendalikan rekrutmen, kondisi, kesiapan, dan peningkatan serta untuk menfokuskan nilai SDM yang kuat. Dan yang kedua, penyandang disabilitas itu sendiri harus mengembangkan kemampuan sendiri agar dapat siap bekerja apapun posisinya. Dan yang ketiga, pemberian kemampuan dan keterampilan di BLK di Disnaker yang berada di kawasan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga, manajemen keuangan. Untuk menyelesaikan penelitian peningkatan potensi kerja bagi penyandang disabilitas, sumber daya keuangan yang diperoleh Disnaker Kabupaten Sidoarjo dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Sidoarjo. Dan yang keempat, manajemen informasi menjabarkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan menggunakan media sosial seperti web dan media cetak. Salah satu sarana yang digunakan adalah situs lowongan kerja itu sendiri, yaitu disnaker.sidoarjokap.go.id. Dan yang kedua, Disnaker Kabupaten Sidoarjo juga mendukung ULD, di mana unit pelayanan disabilitas pada keterampilan dan potensi lapangan kerja bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Dan yang terakhir ada manajemen hubungan luar, di mana dijabarkan bahwa membangun kerjasama antara Disnaker dan perusahaan yang diterapkan pada tahun 2022, di mana 46 perusahaan dari 961 perusahaan di Sidoarjo mengikuti program kemitraan untuk mencari karyawan, anggota, dan membuka lowongan kerja. Slide selanjutnya masih dengan hasil penelitian, di mana hambatan atau kendala pada strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi 4. Yang pertama, kurangnya jumlah pengawas ketenagakerjaan. Yang kedua, sulitnya menemukan instruksi khusus bagi penyandang disabilitas termasuk tunarungu. Dan yang ketiga, pencapaian pendidikan penyandang disabilitas masih tergolong rendah. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran berorganisasi.
Slide selanjutnya ada kesimpulan. Di sini menjelaskan tentang strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai dengan manajemen publik yang diusulkan Garson dan Environment melalui metode pendekatan PAVID. Pada penerapan manajemen kebijakan adalah pengembangan program kerja, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan orang disabilitas. Kedua, dalam manajemen SDM, Dinas Ketenagakerjaan yang terakhir dalam hal ini ikut serta membantu mengendalikan rekrutmen, kondisi kesiapan dan peningkatan serta untuk memfokuskan nilai SDM yang kuat. Dan yang ketiga, manajemen informasi juga penting dalam suatu organisasi. Salah satu sarana yang digunakan adalah situs lowongan kerja itu sendiri. Dan yang terakhir, dalam manajemen hubungan luar, partisipasi perusahaan terkait juga dibutuhkan dan bantuan luar yang cukup besar juga diperlakukan dalam upaya peningkatan lowongan bagi penyandang disabilitas, khususnya komunitas disabilitas dan masyarakat umum. Dari semua strategi yang nanti akan digunakan harus menyiapkan diri untuk menemui hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya jumlah pengawas ketenagakerjaan, sulitnya menemukan instruksi khusus bagi penyandang tunarungu, pencapaian pendidikan penyandang disabilitas di pemerintah Sidoarjo yang masih lemah, dan adanya kesadaran untuk berorganisasi, instruksi kerja Sidoarjo, dan tidak ada peraturan daerah yang mengutamakan kesejahteraan penyandang disabilitas. Demikian presentasi dari sidang akhir saya. Apabila presentasi ini yang kurang sempurna dan zona ilmiah kurang sempurna sekali, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.